Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1299, Bahagia Sekarang. Maeralia juga melihat kontrak pengikatan jiwa dengan heran. Baik Trika dan dia dapat mengetahui dengan Divine Sense mereka bahwa kontrak itu adalah yang sebenarnya. Jika Ryan dan Roan menandatanganinya, itu akan benar-benar berlaku. Apa artinya itu? Itu berarti si kembar akan langsung mati. Maeralia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan mereka berdua, itu sudah pasti. Bagaimanapun, dia masih perawan. Orang harus ingat bahwa usia sebenarnya masih sangat muda ketika kultivasinya dipertimbangkan. Itu sangat normal bagi seseorang dengan latar belakang dia untuk belum memiliki hubungan. Namun, senyata kontrak pengikat jiwa, Trika memutuskan untuk menghentikan Ryan dan Roan menandatanganinya dengan darah mereka. Berhenti. Gunakan milikku sebagai gantinya. Dia kemudian mengambil kontrak lain dan menulis hal yang sama dengan Ryan. Dia hanya ingin memastikan bahwa si kembar menggunakan kontrak pengikatan jiwa yang sebenarnya. Ryan menandatangani kontrak sambil tersenyum ketika Roan bertanya-tanya apakah itu sepadan. Ide-ide Anda terkadang membuat saya terkesan. Tapi tidak dengan cara yang baik. Ryan tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, ayo, lagi pula dia akan membunuh kita, jadi bukankah ini lebih baik daripada tidak sama sekali? Saya harus mengeluarkan beberapa berita mengejutkan, Anda tahu. Kalau tidak, tidak mungkin menghentikan wanita tua itu. Roan menggelengkan kepalanya, berkata, namun, ada cacat dalam rencanamu. Jika Maeralia memutuskan untuk menandatangani kontrak juga, kemampuan kita untuk mengabaikan kontrak pengikatan jiwa akan langsung diketahui. Faktanya, Maeralia akan tahu pasti bahwa kita bisa melakukannya karena dia tahu itu bohong. Ryan mengangkat bahu setelah mendengar itu. Jika Anda punya ide yang lebih baik, jadilah tamu saya. Roan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memilikinya, jadi lebih baik bertaruh pada apapun yang direncanakan Ryan untuk perubahan. Apapun. Saya juga melihat trik di balik kata-kata kontrak. Ada tertulis kami menjalin hubungan, tetapi kontrak tidak pernah menggambarkan hubungan seperti apa. Ryan mengangguk dengan ekspresi senang. Aku tahu kamu akan memperhatikan itu. Memang, kami sedang menjalin hubungan bisa berupa hubungan apapun. Dalam hal ini, kami bertiga berada dalam hubungan kapten bawahan. Saya benar-benar dapat menggunakannya di masa depan. Triknya adalah apa yang saya katakan sebelumnya. Saya memberitahu Trika bahwa kami adalah kekasih dengan Maeralia, tetapi itu hanya kata-kata saya sendiri. Karena itu, dia secara otomatis menghubungkan hubungan dalam kontrak sebagai hubungan antara sepasang kekasih. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana hasilnya, kata Roan. Segera setelah itu, kontrak pengikat jiwa terbakar saat kekuatannya memasuki dahi si kembar. Tentu saja, Sol Dami segera bertindak dan mengambil kontrak sebagai gantinya. Trika berharap si kembar akan mati. Mereka harus. Kalau tidak, bagaimana dia akan menjelaskan tindakan Maeralia kepada orang tuanya nanti? Maeralia, tentu saja, hanya menunggu si kembar mati di tanah. Namun, tidak ada yang terjadi. Apa? Baik Maeralia dan Trika terkejut karenanya. Ini bohong. Bibi Trika, sumpah, aku tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Maeralia jelas membantah semuanya. Diam, sial baginya, Trika melihat kontrak mulai berlaku. Tidak ada keraguan bahwa si kembar mengatakan yang sebenarnya. Maeralia benar-benar menjalin hubungan dengan mereka berdua. Yah, dengan cara tertentu, si kembar juga tidak berbohong dalam kontrak, yaitu. Maeralia tidak menyerah. Biarkan aku menandatangani kontrak pengikatan jiwa juga. Aku bisa membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Sayangnya, Trika menganggap itu sebagai cara Maeralia untuk bunuh diri. Jika dia menandatangani kontrak pengikat jiwa yang menyatakan bahwa si kembar berbohong, dia akan langsung mati. Si kembar sudah membuktikan bahwa mereka tidak berbohong, jadi Maeralia pasti ingin mati, seperti yang dia katakan beberapa saat yang lalu. Trika lalu menatap si kembar dan bertanya, apakah Anda tahu apa yang telah Anda lakukan? Aku seharusnya membunuh kalian semua sekarang untuk menutupi kebenaran. Ryan mengangkat bahu setelah mendengar itu. Maeralia kita tercinta bahkan bersedia menandatangani kontrak pengikatan jiwa lagi dan mati karenanya hanya untuk melindungi kita. Jika Anda melakukannya,
apakah menurut Anda dia tidak akan mencoba bunuh diri di masa depan? Kami bertiga berjanji bahwa kami lebih baik mati daripada dihancurkan. Kami tidak takut padamu. Paling-paling, kami akan mati saja. Trika menggertakkan giginya saat mendengar itu. Namun, melihat betapa Maeralia ingin menandatangani kontrak itu untuk membuktikan dia tidak berbohong, dia hanya bisa menerima bahwa Ryan mengatakan yang sebenarnya. Kau sangat mencintai mereka. Maeralia ingin menangis setelah itu. Siapa yang mencintai siapa? Dia sama sekali tidak mencintai siapapun. Pertama-tama, dia yakin si kembar juga tidak mencintainya. Bagaimana situasi ini bisa terjadi? Sayangnya, Trika sama sekali tidak ingin mendengar kata-kata darinya lagi. Dia benar-benar percaya si kembar mengatakan yang sebenarnya setelah mereka menandatangani kontrak. Trika kemudian menarik si kembar mendekatinya dengan kekuatan spasialnya sebelum berkata, terserah. Jika membawa kalian berdua berarti dia tidak akan mencoba dan bunuh diri, maka aku akan melakukannya dulu. Kita akan membahas omong kosong ini lagi setelah kita selesai, kembali ke klan. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Senior, Maeralia, dan kami berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Kami tahu kepribadiannya. Jika kamu benar-benar melakukan itu, dia masih ingin bunuh diri. Kamu harus mengerti bahwa kesulitannya di klan tidak berhenti pada kebosanan hidup yang dia miliki. Trika menatap Maeralia sebentar lalu ke Ryan. Kamu bilang kamu bisa meyakinkannya untuk tidak melakukan itu, kan? Ryan mengangguk, berkata, aku bisa mencoba. Namun, jika aku meyakinkannya, apa yang akan menghentikanmu dari membunuh kami setelah itu? Trika merenungkannya sebentar sebelum mengambil kontrak pengikat jiwa lainnya. Dia kemudian menulis bahwa selama si kembar berhasil, dia tidak akan membunuh mereka. Namun, mereka harus menyembunyikan cerita tentang hubungan mereka dengan Maeralia. Tidak ada yang harus tahu tentang itu. Segera setelah, dia menandatanganinya. Bahagia sekarang. Si kembar mengangguk sebagai jawaban. Sudah cukup. Bab 1300, Perjalanan. Roan kemudian melihat seorang pria bernama Ival, seseorang di divisi mereka, dan memerintahkannya, Ival, pandu semua orang kembali ke sisi kita melalui ngarai. Anda sudah tahu rutenya. Kita harus meninggalkan tempat ini dengan senior ini di sini, jadi terserah kalian untuk kembali dengan selamat. Ival terkejut mendengarnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum Trika menggunakan kekuatan spasialnya untuk membawa Ran, Roan, dan Maeralia pergi. Ruang melengkung di sekitar si kembar segera setelah itu. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah ribuan kilometer jauhnya dari medan perang sebelumnya. Sekarang semuanya lebih sunyi, Trika memutuskan untuk berhenti sebentar untuk menghubungi klan dengan jimat transmisi pikiran. Sementara itu, Ryan berbicara dengan Maeralia melalui Divine Sense, maaf atas kebohongannya barusan. Namun, jelas dia ingin membunuh kita untuk melihat apakah dia bisa meyakinkanmu untuk kembali. Namun, Maeralia ingin tahu tentang hal lain. Bagaimana kamu tidak mati karena kontrak pengikatan jiwa? Kami pasti tidak pernah memiliki hubungan. Ryan tersenyum sebagai tanggapan, mengatakan padanya, ada trik kecil di baliknya. Mungkin saya akan memberitahu Anda tentang hal itu di masa depan. Dia kemudian mengubah topik saat dia bertanya, nah, jelas bahwa Trika bersikeras membawamu kembali. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Maeralia segera mengeluh, saya tidak akan terseret jika Anda tidak campur tangan sejak awal. Ancaman bunuh diri saya setidaknya mencegah Bibi Trika membuat keputusan di sana. Sekarang, dia sudah berpikir untuk memindahkan kita kembali ke klan sendirian. Dia percaya bahwa aku tidak akan bunuh diri karena kalian berdua. Ryan menyipitkan matanya sebagai jawaban. Apakah Anda menyalahkan kami? Jangan lupa bahwa dia ingin membunuh Roan dan aku hanya karena kami bersama denganmu. Bukankah Anda alasan kami dipaksa ke dalam situasi ini? Trika sendiri yang mengatakannya. Dia akan membunuh kita jika kamu tidak menurut. Namun, apakah Anda akan peduli tentang itu? Kami bukan teman atau apa. Kami hanya bersama karena keadaan. Jangan datang padaku. Aku, Maeralia tidak punya kata-kata untuk menjawab tuduhan Ryan. Itu adalah kebenaran. Kehadirannya lah yang memaksa Ryan untuk membuat kebohongan buruk itu di tempat. Lagi pula, Ryan benar. Maeralia tidak menganggap Ryan dan Roan cukup penting untuk membatalkan rencananya sendiri untuk menjauh dari klannya. Saat itulah dia mengingat sesuatu. Oh,
Benar. Bagaimana Anda menemukan bibi saya? Juga, bagaimana Anda tahu bahwa ada mata-mata dari klan saya dalam divisi kami? Ryan dan Roan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar itu. Itu rahasia. Yah, kebenarannya sangat sederhana. Ketika Ryan dan Roan melihat Divine Sense Trika mendekat, mereka tahu itu terlalu kebetulan. Dia hanya muncul setelah mereka memutuskan untuk menyerah pada misi kedua itu. Secara alami, seseorang mengatakan kepadanya bahwa misi itu tidak akan dilakukan. Ryan kemudian segera meminta Sister Orb untuk memindai apakah dia dapat menemukan formasi yang diaktifkan pada saat itu. Hanya menggunakan jimat transmisi pikiran tidak akan cukup. Pasti ada semacam barang pelacak di tengah-tengah kelompok mereka. Benar saja, Sister Orb segera menemukannya, dan si kembar langsung bertindak. Hanya saja mereka tidak akan pernah memberitahu Maeralia tentang Sister Orb. Adapun bagaimana Ryan dan Roan menemukan lokasi persembunyian bibi Maeralia, itu cukup sederhana. Jawabannya tidak lain adalah keterampilan menekuk Divine Sense. Itu tidak bisa menyembunyikannya dari mereka karena Divine Sense-nya terlalu kuat. Dengan itu, dia tampak seperti matahari besar dalam indera si kembar saat menggunakannya. Maeralia tidak bersikeras pada topik itu setelah jawaban mereka. Bagaimanapun, dia juga tidak akan memberitahu orang lain apakah dia berada di posisi Ryan atau Roan. Roan lalu mengangkat bahunya setelah itu. Well, Ryan dan aku bisa kabur sendiri kapan saja kita mau. Roan tidak berbohong. Ada alasan mengapa Ryan dan Roan tidak bisa melarikan diri sebelumnya. Fakta bahwa Trika menghadirkan bahaya bagi hidup mereka. Alam dimensi permata jiwa diblokir karena itu, jadi mereka tidak bisa melarikan diri. Sekarang dia menyerah untuk membunuh mereka, mereka tidak dalam bahaya lagi. Dengan mengatakan itu, mereka bisa memasuki alam dimensi dan menggunakan formasi teleportasi sirkuit untuk pergi. Yang bisa Trika katakan hanyalah bahwa mereka memiliki beberapa item spasial yang tidak dia sadari. Namun, mata Maeralia berbinar ketika dia mendengar itu. Kamu bisa melarikan diri jika kamu mau. Bawa aku bersamamu, kalau begitu. Kenapa harus kita? Kami hampir terbunuh karenamu, kata Roan sebagai tanggapan. Itu bukan satu-satunya alasan. Untuk menggunakan metode yang sama, si kembar perlu membeli pas dari Soul Gem Reward List, yang berharga 10.000 Destiny Points. Pada saat yang sama, mereka perlu membawanya ke alam dimensi, mengungkapkan keberadaannya. Tidak mungkin mereka melakukan itu. Kenapa kau masih di sini? Maeralia merasa aneh. Karena kamu bisa melarikan diri, kamu seharusnya sudah melakukannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa si kembar tidak bisa menggunakan alam dimensi ketika ada bahaya. Baru sekarang Trika tidak menimbulkan bahaya, setidaknya untuk saat ini. Ryan tersenyum sebelum bertanya, klanmu terletak lebih dekat ke pusat benua, kan? Maeralia mengangguk sebagai jawaban. Jelas sekali. Disitulah sebagian besar sumber daya berkumpul. Dan itulah jawabanmu, jawab Ryan. Kita perlu tumpangan ke tempat itu. Itu sebabnya kami mengumpulkan poin perang. Kami ingin menggunakan formasi teleportasi tentara dan meninggalkan zona konflik. Jika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, berapa tahun yang dibutuhkan? Bibimu terlihat seperti perjalanan yang sangat cepat. Dia tidak berbohong. The Lost Star Realm terletak di wilayah Galanmord, yang dekat dengan pusat benua di negara bernama Trimaso. Menggunakan Trika sebagai kendaraan benar-benar sangat baik bagi mereka. Berapa tahun atau batu surgawi yang bisa mereka selamatkan karena itu? Maeralia merasa ingin menangis setelah mendengar itu. Apa yang akan bibinya pikirkan jika dia tahu dia digunakan sebagai transportasi? Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahunya tujuanmu? Apakah dia akan percaya padamu saat ini? Ryan bertanya padanya sebagai tanggapan. Benar saja, itu akan sulit. Bab 1301, Dingin. Trika selesai bertukar informasi dengan klan sebelum dia kembali menatap Ryan, Roan, dan Maeralia. Baiklah, aku tahu kamu telah berbicara melalui Divine Sense. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Maeralia, aku telah menyembunyikan kebenaran hubunganmu dengan mereka berdua dari ayah dan ibumu. Masih ada peluang untuk ini, untuk diperbaiki. Jika kamu berpisah sekarang, semuanya tidak akan menjadi terlalu rumit. Ryan kemudian mendapat ide ketika dia bertanya kepada Trika, Trik senior, seberapa buruk Maeralia kita bersama kita? Trika segera menjelaskan,
dia adalah putri dari klan Kroste, seperti yang sudah kamu ketahui. Jika orang mengetahui bahwa dia mengambil dua pria sebagai kekasihnya, itu tidak hanya akan melibatkan dirinya tetapi juga klan secara keseluruhan. Ryan dan Roan mengangguk sebagai jawaban. Jadi kita bersama akan sangat melibatkan Maeralia kita, iya. Maeralia benar-benar ingin membunuh Ryan dan Roan di sana. Namun, dia tidak bisa melakukannya karena Trika tidak mengizinkannya untuk bergerak. Namun, saat itulah Ryan mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Trika senior, kami dapat menerima untuk meninggalkannya. Namun, memang benar bahwa kehidupan di klan Kroste lah yang membuatnya meninggalkannya sejak awal. Kami hanya bertemu satu sama lain beberapa tahun kemudian. Saya dapat meyakinkan dia untuk tidak mencoba membunuh sendiri, tapi ada syaratnya. Kamu tidak boleh menutupnya di balik 4 dinding lagi. Satu-satunya cara untuk membuatnya tetap aman adalah dengan tidak mencoba menjaganya lagi. Maeralia segera mengangguk, meskipun cukup sulit baginya untuk melakukannya karena Trika menahannya. Jika dia masih bisa bebas, maka itu yang terbaik, bahkan jika Trika mengira dia memiliki harem laki-laki. Trika menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Bukankah itu cara lain bagi kalian bertiga untuk bertemu satu sama lain dalam bayang-bayang? Itu tidak akan terjadi. Ryan kemudian mendekati Maeralia dan menyentuh pipinya seolah-olah dia adalah seseorang yang penting baginya. Dia benar-benar pantas mendapatkan Oscar, mengingat betapa sedihnya dia. Maeralia, di sisi lain, melakukan yang terbaik untuk menjauh darinya. Ryan kemudian menatap Trika sebelum berkata, kami tidak keberatan menandatangani kontrak pengikatan jiwa, menyatakan bahwa kami tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Jika kami melakukannya, maka kami mati. Kali ini, Trika terkejut mendengarnya. Yah, itu berhasil. Maeralia bahkan lebih setuju daripada siapapun di sana. Dia bisa menyingkirkan si kembar sambil tetap menjaga kebebasannya. Seberapa bagus itu? Dengan itu, Trika memutuskan untuk melepaskan Maeralia dari kendali energi surgawinya sebelum bertanya, bagaimana denganmu? Jika aku menjaga kebebasanmu sampai batas tertentu, apakah kamu akan mengakhiri hubunganmu dengan mereka berdua? Maeralia tahu ini adalah kesempatan bagus. Mengangkat bahunya, dia menjawab, itu tergantung pada seberapa banyak kebebasan yang ingin Anda berikan kepada saya. Saya dapat kembali ke klan, tetapi saya tidak ingin ada yang mengikuti saya setiap kali saya pergi. Saya akan memilih misi saya sendiri, melakukan perjalananku sendiri, dan mendapatkan sumber dayaku sendiri. Dengan cara tertentu, aku hanya akan menjadi putri orang tuaku di permukaan. Trika tidak suka itu. Jika kamu melakukan itu, seberapa jauh kultivasimu akan tertinggal dari yang lain? Aku tidak peduli, jawab Maeralia. Kamu berbicara seolah-olah aku seharusnya malu dengan apa yang aku capai sendiri. Aku tidak. Cobalah untuk mengambil jenius lain dari klan Kroste kita dan mengirim mereka ke alam liar untuk hidup seperti yang aku lakukan. Berapa banyak dari mereka yang menurutmu akan mencapai tingkat pencapaian ini? Mereka semua sangat kecanduan memiliki segalanya di tangan mereka. Anda mengambil sumber daya mereka, dan mereka akan putus asa dalam waktu kurang dari sebulan, hanya karena mereka tidak dapat mengikuti yang lain. Anda harus banggalah padaku karena itu. Ryan setuju dengan Maeralia, mengatakan, senior, dia tidak salah. Bagasi yang dia peroleh selama bertahun-tahun pengalaman tidak dapat dibeli dengan sejumlah Divine Stone. Kami, lebih dari siapapun, tahu berapa banyak situasi berbahaya, dia telah melaluinya. Kami bahkan mengikutinya ke beberapa momen itu. Saat-saat hidup dan mati yang dia lalui benar-benar membuatnya lebih kuat daripada murid Greenhorn manapun dari klan Anda. Bagaimanapun, anggota penting klan Anda selalu memiliki seseorang yang melindungi mereka, jadi mereka tidak benar-benar tahu bagaimana rasanya bergantung pada diri mereka sendiri. Pidato Ryan sangat bagus bahkan Maeralia hampir percaya pada ceritanya, apalagi Trika. Kamu benar. Namun, kultivasi juga merupakan bagian dari status klan Kroste. Jika orang lain melihat bahwa Maeralia memiliki kultivasi yang lemah, itu juga akan berimplikasi pada status klan. Sejauh ini, kami menyembunyikan kepergiannya, mengatakan bahwa kami mengirimnya dalam misi rahasia yang akan memakan waktu beberapa dekade. Jika dia tidak naik level dengan cepat, itu tidak akan baik untuk nama kami. Ryan kemudian mencoba mengajukan penawaran, menatap Maeralia sebelum berkata, Maeralia,
kamu tahu bahwa Roan dan aku tahu betapa kamu menghargai sumber daya yang kamu peroleh sendiri. Namun, bibimu ada benarnya. Kamu harus menerimanya, sumber daya jika itu membuat Anda lebih kuat. Tolong, lakukan itu untuk kami. Kami tidak ingin mengetahui suatu hari Anda meninggal karena seseorang dengan kultivasi yang lebih kuat membuat Anda lengah. Ryan kemudian memandang Roan sebelum melanjutkan, benarkah, saudaraku? Roan telah diam selama ini. Dia benar-benar kesulitan menerima kebohongan buruk yang dibuat oleh Ryan ini. Namun, dia tahu dia harus menindaklanjuti, dengan mengatakan, dia benar. Anehnya, keraguan dalam kata-kata Roan terasa seperti keraguan seseorang yang akan berpisah dari kekasihnya, atau begitulah pikir Trika. Trika tidak tahu bahwa dia kesulitan mengucapkan kata-kata itu karena itu terasa menjijikkan baginya. Pada saat yang sama, Ryan menghubungi Maeralia melalui Divine Sense, ambil saja tawarannya. Anda akan tetap menjaga kebebasan Anda, yang seharusnya menjadi hal terpenting. Jelas bahwa orang tua Anda menganggap kultivasi Anda sebagai prioritas tertinggi. Saya tidak berpikir Anda akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik daripada yang ini. Maeralia harus mengakui bahwa Ryan benar. Baiklah, aku akan menerima sumber daya untuk berkultivasi. Namun, aku masih menginginkan kebebasanku. Maeralia kemudian menatap Trika dan bertanya, namun. Saat itulah suara tua muncul entah dari mana. Jika tidak, kamu akan mencoba melarikan diri lagi, bukan? Maeralia merasakan hawa dingin di punggungnya setelah itu. Mama. Bab 1302, negosiasi yang berhasil. Ryan dan Roan pura-pura terkejut mendengar suara itu juga. Namun, faktanya adalah mereka melihat seseorang bersembunyi tidak jauh sejak mereka tiba di gunung. Lagi pula, orang itu juga menggunakan Divine Sense, berpikir bahwa kultivasinya terlalu tinggi untuk dirasakan oleh si kembar atau Maeralia. Ruang bergerak terpisah saat seorang wanita tua keluar, seperti yang dilakukan Trika terakhir kali. Trika merasa aneh. Kenapa si kembar menemukan lokasinya tetapi tidak menemukan Ibu Maeralia? Apakah dia entah bagaimana mengacaukan kemampuan penyembunyian spasialnya? Bahkan jika dia melakukannya, seseorang di level si kembar seharusnya tidak memperhatikannya. Trika kemudian mengesampingkan pemikiran itu dan menatap pasangan yang baru saja muncul. Saudari Filauria, Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk muncul, kan? Jelas, Trika berbohong tentang menyembunyikan hubungan Maeralia dengan si kembar. Juga, Filauria jelas adalah ibu Maeralia. Maeralia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sebagai tanggapan, sudah berapa lama kamu menonton? Sejak awal, jawab Filauria. Namun, dia tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia menatap si kembar dengan ekspresi dingin. Maeralia, aku kurang lebih bisa mengerti jika kamu jatuh cinta pada satu pria. Lagi pula, tidak ada yang seharusnya sendirian dalam hidup mereka. Namun, bukankah seleramu terlalu aneh? Putri akan mencoba untuk memulai harem laki-lakinya sendiri. Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Maeralia hampir muntah darah setelah mendengar itu. Siapa sih yang punya harem laki-laki? Itu semua bohong, bohong. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan itu lagi. Itu karena tiketnya menuju kebebasan dipertaruhkan. Hal-hal baru saja terjadi. Filauria terus menatap si kembar dengan ekspresi gelap, berkata, kamu beruntung dia masih perawan. Kalau tidak, aku sudah mengulitimu hidup-hidup. Benar saja, dia bisa mengatakan itu dengan Divine Sense-nya. Maeralia menjadi merah padam ketika dia mendengar itu. Gadis malang itu sama sekali tidak berpengalaman dengan hal-hal seperti itu bahkan setelah hidup selama lebih dari 80 tahun. Tetapi sekali lagi, untuk seseorang di tingkat kultivasinya, usia 87 tahun pada dasarnya mirip dengan anak-anak. Kami tahu batas kami sendiri, Bu. Kami tidak ingin mengambil risiko memiliki anak saat ini, jadi kami tidak pernah mencoba itu. Ryan segera mengangguk, melanjutkan, tidak perlu takut, Nyonya. Selain ciuman dan skinship, kami tidak pernah melangkah terlalu jauh. Maeralia sudah menangis setelah mendengar itu saat kemarahan Filauria mencapai puncaknya. Kau yakin tidak takut, kan? Roan juga merasa ingin menamparkan Ryan ketika mendengar itu. Mengapa dia membuat lebih banyak masalah? Namun, Ryan punya alasan untuk mengatakan itu. Nyonya, kami telah menjadi kekasih dengan putri Anda. Saya tidak ingin berbohong kepada Anda tentang apa yang terjadi di antara kami.
Jika saya melakukannya, saya yakin Anda akan merasa lebih buruk. Saya jujur pada diri saya sendiri, Anda, dan Anda, anak perempuan. Benar saja, Ryan memasang wajah serius sambil mengucapkan kata-kata itu. Valoria menyipitkan matanya, tetapi ekspresi gelapnya sedikit mereda. Terserah. Kalian berdua sudah setuju untuk menandatangani kontrak pengikat jiwa, menyatakan bahwa kalian tidak akan pernah bertemu dengannya lagi, jadi aku akan pergi begitu saja. Dengan itu, dia memperhatikan Maeralia sekali lagi. Maeralia, aku akan menerima tawaranmu itu. Jangan khawatir tentang ayahmu. Aku akan meyakinkannya untuk membiarkanmu memiliki kebebasanmu selama kamu tidak mencoba hal bodoh seperti menghilang sekali lagi. Namun, Anda harus membawa alat pelacak kemanapun Anda pergi. Kami tidak akan menghentikan Anda untuk pergi kemanapun, tetapi setidaknya kami harus tahu kemana Anda akan pergi jika Anda membutuhkan bantuan. Juga, sumber daya berada di luar negosiasi. Anda memiliki untuk mengambilnya dan meningkatkan kultivasi Anda secepat mungkin. Itu juga termasuk mengolah teknik klan sekali lagi. Maeralia tahu bahwa ini akan menjadi tawaran terbaik yang bisa dia dapatkan. Lagi pula, memiliki alat pelacak berbeda dengan meminta seseorang mengawasinya setiap detik. Selain itu, dia ragu orang tuanya akan melakukan kesalahan yang sama dan membiarkannya melarikan diri jika dia menolak. Baik, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya telah melalui banyak situasi hidup dan mati sendiri. Saya tahu bagaimana menjaga diri sendiri. Saya akan berkultivasi dengan sumber daya klan. Maeralia kemudian menatap si kembar dan bertanya, bagaimana dengan mereka, Bu? Ryan segera mengangkat tangannya, berkata, Nyonya, saudaraku dan aku sudah meyakinkan Maeralia bahwa kita harus mampir ke kota-kota di pusat benua. Bahkan jika Anda tidak muncul, kita akan tetap pergi ke sana sambil menjaga identitas Maeralia tersembunyi. Dengan mengatakan itu, bisakah Anda membantu kami terakhir kali dan meninggalkan kami di dekat pusat benua? Kami tetap akan menandatangani kontrak. Pada saat yang sama, Divine Sense Ryan mengirim pesan ke Maeralia. Katakan padanya untuk membantu kita. Anda berutang kepada kami setidaknya sebanyak ini karena kami membantu Anda meyakinkan ibu dan bibi Anda untuk memberi Anda kebebasan. Maeralia masih marah tentang hal kekasih ini. Namun, hal kekasih inilah yang akhirnya memberinya kesempatan untuk bebas. Jika si kembar tidak ada di sana, dia hanya akan dibawa kembali ke klan dan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pergi lagi. Si kembar hampir dibunuh oleh Trika karena dia juga. Last but not least, dia tahu bahwa si kembar telah mengubah kontrak entah bagaimana. Jika mereka memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka tidak pernah memiliki hubungan romantis dengannya saat ini, kebebasannya akan hilang menjadi asap. Itulah semua alasan yang memaksanya untuk memohon atas permintaan Ryan. Bu, mereka mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu keberatan jika kita tetap dekat satu sama lain sampai kita tiba dekat dengan pusat benua? Dengan kemampuan spasial kamu dan Bibi Trika, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam untuk tiba di sana. Trika dan Valoria terkejut mendengarnya. Untuk berpikir kamu sangat menyukai mereka. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti itu? Maeralia dalam hati berteriak bahwa tidak ada yang terjadi dengan mereka, tetapi dia malah meminta maaf ketika mendengar itu. Maafkan saya. Baik, jawab Valoria. Aku akan mengizinkan kalian bertiga untuk tinggal bersama selama beberapa jam lagi. Tapi aku akan meminta kalian berdua menandatangani kontrak pengikat jiwa setelah itu. Dengan itu, bab 1303,5. Dengan kultivasi Trika dan Valoria, mereka dapat melakukan teleportasi ke jarak yang jauh dalam sekali jalan, jauh dari kebanyakan formasi teleportasi kota ke kota. Di atas itu, mereka tidak perlu memasukkan batu surgawi ke dalam formasi, juga tidak perlu menunggu mereka untuk mengisi daya. Kedua wanita tua itu bisa langsung berteleportasi lagi. Berkat itu, mereka mampu melakukan ribuan teleportasi per jam. Nah, itu juga alasan mengapa mereka mampu menempuh setengah dari jarak benua hanya dalam beberapa jam, bukan beberapa dekade atau abad. Mau tak mau Ryan dan Roan merasa sedikit cemburu, berharap bisa melakukannya secepat mungkin. Akhirnya, mereka tiba di sebuah negara bernama Fupe, yang terletak di wilayah Dilatan. Ini adalah wilayah yang dekat dengan pusat benua, tetapi masih beberapa wilayah yang jauh dari tempat klan Kroste berada.
Trika dan Filauria kemudian turun dari langit sebelum menjatuhkan si kembar ke tanah. Setelah itu, Filauria memberi si kembar kontrak pengikatan jiwa, persyaratan yang sudah tertulis pada mereka. Ini dia. Kalian bertiga harus menandatangani ini. Namun, persyaratannya berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Itu hanya mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah memiliki hubungan romantis lagi, itu saja. Bagaimanapun, hal terakhir yang saya inginkan yang terjadi adalah Maeralia mati hanya karena dia bertemu kalian berdua secara kebetulan. Yah, itu membuat sedikit perbedaan untuk Ryan, Rowan, dan Maeralia. Lagi pula mereka tidak sedang menjalin hubungan. Namun demikian, Ryan berpura-pura tidak mau menandatangani kontrak, seolah-olah dia melakukannya demi Maeralia. Rowan tidak bisa pergi sejauh itu. Dia hanya menandatangani kontrak karena dia ingin menyelesaikan lelucon itu. Tak lama kemudian, Maeralia melakukan hal yang sama, meskipun dia juga berpura-pura. Kontrak kemudian terbakar dan memasuki dahi mereka sebelum Ryan menghela nafas dan menatap Maeralia, berkata, ini adalah terakhir kalinya kita bersama. Kita mungkin bertemu lagi, tapi kita tidak akan pernah bisa bersama. Semoga kamu bahagia. Rowan mengangguk, ingin menambahkan lebih banyak substansi pada kata-kata Ryan. Maeralia hampir tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar itu. Pada titik tertentu, situasinya berubah dari konyol menjadi benar-benar lucu. Hanya saja Trika dan Filauria mengira dia mencoba menahan air matanya. Maeralia, ini untuk kebaikanmu sendiri. Sekarang, ayo tinggalkan tempat ini. Kita harus menemui ayahmu di klan saat dia menunggu. Maeralia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah itu, ketiga wanita itu menghilang dari tempat itu. Segera setelah mereka melakukan itu, si kembar mengaktifkan keterampilan menekuk Divine Sense mereka untuk melihat apakah mereka berada di suatu tempat yang jauh, mengamati mereka. Ketika mereka memastikan tidak ada indera surgawi, mereka tidak santai. Mereka tidak tahu apakah Trika dan Filauria akan mengirim seseorang untuk menyingkirkan mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Sebelum sistem dapat mengidentifikasi masalah apapun, si kembar segera memasuki alam dimensi permata jiwa. Anehnya, ternyata mereka benar. Beberapa jam kemudian, Divine Sense besar yang dapat mencakup ribuan kilometer menutupi seluruh area. Itu bukan satu-satunya. Beberapa Divine Sense lainnya melewati tempat itu. Mereka semua berusaha menemukan siapa saja yang mirip dengan penampilan si kembar. Akhirnya, banyak pria dan wanita muncul di tempat si kembar terakhir terlihat. Petik 2. Tidak, aku memindai semua kehidupan yang pernah kulihat. Tetap saja, tidak ada apa-apa. Saya menemukan banyak pembudidaya di daerah sekitarnya, tetapi tidak ada yang sesuai dengan deskripsi. Terus cari mereka. Menurut Filauria, mereka baru saja berada di tahap awal alam suci. Mereka tidak mungkin pergi jauh hanya dalam beberapa jam terakhir ini. Dipahami. Beberapa saat kemudian, mereka semua pergi, tidak menyadari bahwa si kembar melihat segala sesuatu dari alam dimensi. Ryan memandang Rowan dan menghela nafas, berkata, "Yah, itu yang diharapkan." Rowan melirik ke arahnya dan menjawab, "Itu karena kamu datang dengan omong kosong, kekasih itu." Jelas, mereka ingin menghilangkan ancaman seseorang yang menemukan upaya Maeralia untuk memulai harem laki-laki. Orang-orang yang kita lihat tadi bahkan tidak akan mau, tanyakan mengapa mereka bertugas mencari kita. Mereka akan langsung membunuh kita. Ryan tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, yah, itu berhasil, bukan? Dengan itu, kita menyelamatkan bertahun-tahun perjalanan dan pertempuran yang tidak berguna. Kentucky, yang menyaksikan semuanya terungkap, mau tidak mau bertanya setelah itu, apakah itu berarti kita tidak bisa keluar untuk saat ini? Aku sudah merasa cukup bosan di sini, berkultivasi tanpa henti. Sial baginya, Rowan mengkonfirmasi ketakutannya, dengan mengatakan, itulah yang akan terjadi. Meskipun kita dapat mengubah penampilan kita, orang-orang di luar mungkin akan membunuh siapa saja yang ada di dalam area ini di mana kita terakhir terlihat. Kita tidak dapat mengambil risiko. Dengan mengatakan itu, kami akan fokus pada kultivasi untuk saat ini. Setidaknya, kami berempat akan menggunakan batu surgawi peringkat 3, jadi kami akan meningkat dengan sangat cepat. Petik 2. Kentucky takut mendengarnya tetapi hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Rowan. Celis tidak sedikit pun tidak senang. Berhentilah mengeluh dan kembali ke sarangmu.
Kami akhirnya mendapat kesempatan untuk berkultivasi bersama pada saat yang sama, jadi jangan sia-siakan. Ryan kemudian memandang Rowan setelah itu, bertanya, ngomong-ngomong, berapa lama kita akan tinggal di sini? Setidaknya 1 tahun. Penggarap tingkat itu mungkin tidak peduli dengan waktu lagi, jadi mereka pasti akan tinggal sebentar. Lebih baik aman daripada menyesal, jawab Rowan. Ryan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, mereka jauh lebih cepat dari jadwal mereka. Pencarian si kembar berlanjut, seperti yang disebutkan Rowan. Tentu saja, karena si kembar berada di alam dimensi permata jiwa, mereka tidak dapat menemukan lokasi si kembar sama sekali. Tidak sebelum 1 bulan penuh, Divine Sense itu mulai muncul secara sporadis. Mereka terus seperti itu selama setengah tahun sebelum yang terakhir menghilang untuk selamanya. Tentu saja, si kembar tidak tahu kapan musuh akan menyerah, jadi mereka tinggal di alam dimensi permata jiwa selama 1 tahun penuh, setengah. Bab 1304, mereka sakit. Rowan memang mengatakan bahwa mereka akan tinggal di sana setidaknya selama 1 tahun. Tetapi hanya untuk memastikan, dia memutuskan bahwa mereka tidak boleh pergi selama 6 bulan lagi. Sebagai pengingat, si kembar telah menghemat banyak waktu dengan mengendarai Trika dan Filauria. Bahkan setelah berkultivasi selama 1,5 tahun, mereka jauh lebih cepat dari jadwal yang mereka prediksi. Yah, itu mengingat mereka tidak akan mengambil formasi teleportasi. Jika formasi teleportasi tersedia sejak awal, mereka bisa mencapai tempat ini lebih awal. Hanya saja itu akan membuat mereka mengeluarkan beberapa batu surgawi. Ryan, Rowan, dan Kentucky kemudian melangkah keluar dari alam dimensi permata jiwa setelah mereka pikir mereka telah berkultivasi cukup lama. Kembali ketika si kembar menerima batu surgawi peringkat 3 sebagai pembayaran, Sister Orb memperkirakan waktu yang diperlukan bagi mereka untuk menerobos setiap tahap. Tentu saja, itu hanya akan terjadi jika si kembar, Kentucky, dan Celis semuanya fokus pada kultivasi. Dia mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan 6 bulan untuk mencapai tahap tengah, 9 bulan lagi untuk mencapai tahap akhir, dan 1 tahun lagi untuk mencapai tahap puncak. Dengan itu dikatakan, hasilnya cukup jelas. Si kembar telah mencapai tahap akhir dari alam Sein sementara Kentucky dan Celis mencapai tingkat tahap akhir 7. Mereka menerobos bersama, seperti biasa. Keluar, aku akhirnya keluar, hahaha. Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya dengan gembira saat dia merasa dia akhirnya bebas. 1,5 tahun berkultivasi, berkultivasi, berkultivasi. Persetan, saya tidak akan berkultivasi lagi dalam waktu dekat. Rowan melirik burung idiot itu, berkata, berhentilah mengeluh. Berkat itu, kami berhasil melewati 2 tahap dan sedikit lagi. Sekarang, mari kita tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Kurasa tidak ada orang yang mencari kita, titik ini. Namun, saya lebih suka tidak mengambil risiko tertangkap di tempat ini, meskipun kami sudah mengubah penampilan kami. Petik 2. Ryan dan Rowan pasti tidak akan menggunakan penampilan yang sama seperti yang mereka tunjukkan pada Trika dan Filauria. Sekarang kultivasi mereka telah maju 2 tahap, akan lebih mustahil untuk menghubungkan mereka dengan si kembar yang menghilang 18 bulan yang lalu. Ryan setuju dengan Rowan, mengatakan, Rowan benar. Kota berikutnya seharusnya yang bernama Chantio, kurang lebih 500 km dari sini. Dia dan Rowan kemudian melompat ke punggung Kentucky setelah itu. Ayo pergi, Kentucky. Kentucky dengan senang hati mematuhinya. Apapun lebih baik daripada berkultivasi. Hahaha. Dia dengan cepat melebarkan sayapnya, dan dengan kepakan yang kuat, dia terbang ke langit. Kentucky jelas menjadi lebih cepat berkat kemajuannya dalam kultivasi, jadi butuh waktu kurang dari 30 menit untuk menempuh jarak ke Chantio City, atau begitulah seharusnya. Ketika mereka tiba di mana kota Chantio berada, tidak ada kota yang dapat ditemukan. Nah, lebih tepatnya, ada sebuah kota, di masa lalu. Dari apa yang bisa mereka lihat, seluruh kota telah diratakan dengan tanah. Kelompok Ryan dapat melihat banyak pembudidaya berjalan di sekitar puing-puing, mencoba menemukan sesuatu yang berguna. Namun, dibandingkan dengan ratusan juta orang yang dimiliki kota itu sebelumnya, para pembudidaya itu bukanlah apa-apa. Kentucky, turunlah, kata Rowan. Kentucky segera terjun ke kota yang hancur sebelum mendarat di petak dengan beberapa pembudidaya di sekitarnya.
Rowan kemudian turun dari Kentucky dan mulai menganalisis puing-puing. Jelas ada banyak tulang di mana-mana. Itu adalah bukti bahwa setiap orang yang pernah tinggal di sini sekarang sudah mati. Belum lama sejak kota itu dihancurkan. Ryan setuju dengan Rowan, berkata dengan ekspresi serius, memang. Sudah 1 atau 2 tahun, paling lama. Ryan dapat mengetahuinya hanya dengan menganalisis sisa-sisa manusia di tempat itu. Segera setelah itu, Ryan berjalan pergi sampai dia mendekati salah satu pembudidaya yang menjelajahi kota. Secara alami, pria itu waspada karena tempat ini tidak lagi berada di bawah aturan atau hukum apapun. Namun, Ryan hanya tersenyum pada pria itu. Halo sobat, aku dan kakakku adalah pengelana yang baru saja tiba di tempat ini. Tahukah kamu apa yang terjadi di sini? Sepertinya belum lama kota ini menjadi seperti ini. Pria itu terkejut mendengar pertanyaan itu, dan sebagai tanggapan, dia bertanya, kamu benar-benar tidak tahu. Di mana kamu tinggal? Di bawah batu. Ryan mengangguk, menjawab tanpa perubahan ekspresi. Percaya atau tidak, kami sangat dekat dengan pernyataan itu. Pria itu menyipitkan matanya setelah mendengar itu tetapi memutuskan untuk tetap menjelaskannya. Yah, bukan seperti ini rahasia. Siapapun di sini akan dapat memberitahumu itu. Chantio City bukan satu-satunya yang menjadi seperti ini. 11 kota lain di sekitarnya dihancurkan. Tapi bukan hanya mereka. Pemukiman apapun yang mungkin hancur, dan semua orang di dalamnya terbunuh. Semua pembudidaya yang berada di sekitar 12 kota yang hancur juga terbunuh. Selama 1 tahun penuh, tidak ada satu jiwa pun yang berani masuk ke tempat ini. Hanya 6 bulan yang lalu orang-orang menyadari bahwa aman untuk masuk sekali lagi. Ryan jelas menganggapnya terlalu kebetulan. Bagaimanapun, dia dan Rowan telah memasuki alam dimensi permata jiwa pada saat kota-kota dihancurkan. Mereka tidak mungkin gila, bukan? Ryan kemudian bertanya kepada pria itu, pembantaian seperti itu terjadi. Mengapa? Siapa yang melakukan itu? Pria itu menggelengkan kepalanya, menjawab, itulah masalahnya. Tidak ada yang tahu. Tidak? Untuk lebih spesifiknya, tidak ada yang berani melihat informasi itu. Demi kebaikan Anda sendiri, Anda juga tidak boleh bertanya siapa yang melakukannya, jangan sampai Anda menemukan diri Anda terkubur di suatu tempat segera. Ryan memandang Rowan, bertanya kepadanya, apakah menurutmu itu adalah klan Kroste? Rowan mengangguk, berpikir bahwa itu hanya mereka. Itu cocok dengan waktunya, bukan? Ryan setuju dengannya. Memang. Kemudian lagi, akankah mereka benar-benar memusnahkan begitu banyak kota, terutama mengingat kita dekat dengan pusat benua, hanya untuk memastikan kita mati? Itu sepertinya tidak mungkin. Rowan menggelengkan kepalanya, memberi Ryan sedikit pikirannya saat dia mengatakan kepadanya, kamu masih berpikir dalam skala planet. Untuk satu negara di alam dewa, beberapa miliar orang hampir tidak berarti apa-apa, bahkan untuk negara itu sendiri. Mereka tidak dapat menemukan kami, tetapi mereka tahu kultivasi kami. Mereka percaya kami pasti tidak dapat melakukan perjalanan jauh, bukan karena kami memiliki batu surgawi untuk menggunakan formasi teleportasi. Bagi mereka, menghancurkan kota-kota ini dan pemukiman lain, di mana kami kemungkinan besar bersembunyi di dalamnya, mungkin adalah taruhan teraman mereka. Ekspresi Ryan menjadi gelap setelah itu. Mereka sakit. Bab 1305, Mencari. Ryan tidak bodoh. Dia tahu bahwa cerita yang dia ciptakan tentang menjadi kekasih dengan Maeralia adalah hal yang menyebabkan hasil ini. Persetan dengan orang-orang itu. Tidak heran Maeralia ingin meninggalkan mereka. Rowan meliriknya sebelum bertanya, kamu tidak berpikir bahwa kamu yang bersalah, kan? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata sebagai tanggapan, tentu saja tidak. Saya tidak akan merasa bersalah atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Siapa yang akan membunuh miliaran orang hanya untuk menyembunyikan cerita aneh? Pertama-tama, tidak ada yang akan mempercayai kami kecuali kami menggunakan kontrak pengikat jiwa. Itu salah mereka, bukan saya. Namun, saya merasa marah karena rencana saya untuk menjauh dari zona perang digunakan sebagai alasan untuk melakukan ini. Rowan puas mendengarnya. Selama kamu mengerti itu, maka tidak apa-apa. Namun, Anda harus tahu bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Sederhananya, kita terlalu lemah untuk menghadapi raksasa seperti itu. Rowan kemudian berbalik dan kembali ke Kentucky. Karena kota ini hilang, kita perlu mencari yang lain. Ayo pergi. Ryan mengangguk.
Bagus. Biarkan aku bertanya pada orang itu dulu. Dia kemudian menjadi tenang dan bertanya kepada kultivator, saudaraku, kita perlu menemukan kota yang utuh untuk disuplai. Apakah Anda tahu yang mana yang paling dekat? Kota Wassi adalah yang terdekat. Anda dapat menemukannya dengan melakukan perjalanan ke barat laut. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki burung iblis Anda sendiri, yang tahap 7 pada saat itu. Seharusnya tidak memakan waktu lebih dari beberapa minggu untuk sampai ke sana, dia menjawab. Terima kasih, saudaraku. Omong-omong, apakah orang-orang yang meruntuhkan kota-kota ini setidaknya memberitahu mengapa mereka melakukannya? Saat itulah pria itu mengambil slip batu giok dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Ryan. Periksa ke dalam. Ryan dengan cepat mengirim Divine Sense-nya ke slip giok dan melihat bayangannya sendiri bersama dengan milik Rowan. Yah, yang ada di slip giok adalah penampilan palsu yang mereka gunakan saat menjadi tentara. Secara alami, mereka sekarang mengambil penampilan yang berbeda. Namun, semua yang dikatakan adalah bahwa siapapun yang dapat menemukannya dan Rowan harus melapor ke persekutuan mercenari. Itu tidak menyebutkan siapa kekuatan di balik tugas itu. Klan Kroste benar-benar tidak ingin orang lain mengasosiasikan mereka dengan penghancuran kota-kota ini. Pria itu kemudian menjelaskan, slip batu giok ini telah didistribusikan di banyak kota yang dekat dengan area yang hancur ini untuk beberapa waktu sekarang. Namun, sepertinya tidak ada yang menemukan orang-orang ini. Semua orang percaya bahwa kota-kota dihancurkan karena kekuatan besar sedang mencari mereka. Ryan menghela nafas sebagai jawaban. Itu benar-benar gila. Dia kemudian melemparkan slip giok kembali ke pria itu. Terima kasih sekali lagi, saudaraku. Tepat setelah itu, Ryan kembali ke Kentucky sebelum Minokawa mengudara sekali lagi. Rowan kemudian memperingatkan Ryan, lupakan saja, setidaknya untuk saat ini. Mungkin ada hari di mana kamu bisa melakukan sesuatu, tapi hari itu bukan hari ini. Aku tahu. Ryan setuju dengan Rowan. Ayo pergi ke wilayah Galanmort dan temukan alam bintang yang hilang. Butuh beberapa minggu bagi burung iblis tahap 7 yang normal untuk melakukan perjalanan itu ke kota utuh berikutnya. Namun, Kentucky jauh lebih kuat daripada rata-rata. Baginya, hanya butuh 1,5 minggu untuk terbang jauh. Akhirnya, mereka melihat tembok besar kota Wassi. Namun, tepat ketika Ryan dan Rowan hendak masuk melalui langit, penjaga kota segera menghentikan mereka. Berhenti. Turun sekarang, atau kamu akan dianggap musuh kota. Secara alami, si kembar turun sebelum Ryan mengeluarkan lencana persekutuan penjinak binatang, berkata, saudaraku, aku bagian dari persekutuan penjinak binatang. Bukankah kita harus memiliki izin masuk gratis ke kota? Penjaga itu mengangguk, berkata, dalam keadaan normal, itu akan terjadi. Namun, setelah apa yang terjadi pada kota-kota terdekat, kami tidak mau mengambil risiko apapun. Bisakah saya melihat lencana Anda? Ryan mengangguk dan menyerahkannya. Berbeda dengan ide Ryan dan Rowan yang digunakan di tentara, lencana Bistamer Guild berbeda. Serikat ada di seluruh alam dewa, jadi lencana mereka sama di mana saja. Secara alami, nama Ryan berbeda di sana. Rowan juga memberikan lencananya sendiri, saat dia bergabung dengan guild bersama dengan Ryan yang mendukung mereka. Setelah memeriksa bahwa lencana itu sah, penampilan si kembar, dan kultivasi mereka, penjaga akhirnya menerimanya. Baiklah, sebelum Anda pergi, apakah Anda melihat orang-orang ini? Penjaga itu kemudian melemparkan slip batu giok, yang sama dengan yang dilihat Ryan sebelumnya di kota yang hancur. Secara alami, dia dan Rowan hanya menggelengkan kepala sebelum penjaga membiarkan mereka pergi. Mereka benar-benar berusaha keras untuk mencari kita, bukan? Ryan tidak bisa tidak berkata. Namun, Rowan tampaknya tidak keberatan. Lupakan saja. Begitu kita mengambil formasi teleportasi untuk menuju ke tempat lain, slip batu giok ini akan berhenti muncul. Kentucky kemudian mendarat di tempat yang tidak mencolok sebelum dia dengan enggan dikirim kembali ke alam dimensi permata jiwa. Ryan berjanji kepadanya bahwa itu hanya selama mereka menggunakan formasi teleportasi. Lagi pula, akan lebih mahal untuk menteleportasi Kentucky dan diri mereka sendiri. Namun, sebelum mereka melanjutkan, Rowan memutuskan untuk memasuki alam dimensi permata jiwa juga. Mereka mencari dua bersaudara. Meskipun kami terlihat berbeda baik dalam penampilan maupun kultivasi, seseorang mungkin merasa curiga. Silakan dan teleportasi antar kota sendiri.
Saya akan keluar setelah Anda berteleportasi sampai ke Trimazo negara di wilayah Galanmord. Ryan tidak mempermasalahkannya. Tentu, itu juga akan menyelamatkan kita banyak di Fine Stone jika hanya aku yang menggunakannya. Namun, pasti ada ratusan kota, mungkin ribuan, sebelum aku berteleportasi sampai ke Galanmord. Karena aku juga menggunakan kelompok teleport, saya mungkin akan memakan waktu beberapa minggu untuk tiba. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah, aku hanya akan berkultivasi selama itu. Dengan rencana tindakan dalam pikiran, Rowan juga memasuki alam dimensi permata jiwa sebelum Ryan menuju ke Guild Formasi. Bab 1306, Kota Greenha. Nah, Ryan melakukan hal itu. Dialah yang melakukan perjalanan dari formasi teleportasi ke formasi teleportasi. Karena dia bukan bagian dari salah satu kekuatan besar di benua Lanqueas, dia harus membayar semua formasi teleportasi yang dia gunakan. Ada juga fakta bahwa dia tidak bisa langsung menggunakannya tetapi harus menunggu aktivasi hariannya. Jika dia datang setelah itu, maka dia harus menunggu sampai hari berikutnya. Untungnya, batu surgawi peringkat 1 cukup untuk membayar teleportasi antar kota yang berdekatan. Wilayah Galanmord adalah tempat yang dingin. Di alam dewa, hal-hal seperti musim tidak terlalu akurat di sebagian besar tempat. Tempat-tempat yang memiliki musim jarang terjadi, dan itu biasanya karena campur tangan para pembudidaya. Galanmord adalah salah satu daerah tanpa musim yang akurat. Meskipun daerah di sekitarnya juga dingin seperti Galanmord, mereka tidak sepenuhnya tertutup salju. Trimazo adalah salah satu dari 12 negara yang termasuk dalam wilayah Galanmord, terletak paling tengah. Meskipun itu adalah tempat yang dingin, negara Trimazo menerima pembudidaya dari semua tingkat budidaya sepanjang tahun. Itu karena Lost Star Realm terletak di sini. Menurut Langaratalan, disitulah dia terluka, terpaksa melarikan diri ke negara tetangga. Hanya saja dia tidak pernah memberitahu si kembar bagaimana itu terjadi. Ini jelas merupakan tempat di mana Langara menemukan fragmen bintang cahaya jatuh. Ryan membutuhkan mereka sehingga dia bisa menggunakan pecahan-pecahan itu sebagai katalis untuk terobosan akhirnya ke alam transformasi elemental. Seperti yang disebutkan sebelumnya, material yang murni bias terhadap elemen terang atau gelap sangat sulit ditemukan. Kota Greenha, kota terdekat dengan pintu masuk alam bintang yang hilang. Formasi teleportasi di Guild Formasi bersinar dengan cahaya perak saat ratusan pembudidaya dari berbagai level muncul di sana. Mereka yang datang ada yang berkelompok, ada juga yang datang sendiri-sendiri. Para pekerja di Guild Formasi kemudian segera meminta orang-orang itu untuk pindah. Karena itu adalah kota terdekat dengan pintu masuk Lost Star Realm, kota itu menerima teleportasi sepanjang hari tanpa ada waktu untuk istirahat sama sekali. Ada beberapa dari mereka saat itu. Di tengah-tengah kelompok, tidak ada yang terlalu memperhatikan seorang kultivator berambut coklat yang lewat. Lagi pula, dia tidak terlihat istimewa. Dia bergerak sendiri, akhirnya meninggalkan formasi teleportasi saat dia menuju ke pusat kota Greenha. Ya, dia sudah ada di sana sejak awal. Persekutuan formasi selalu menjaga cabang tetap dekat dengan pusat kota. Pria berambut coklat itu kemudian melihat sekeliling saat dia berjalan ke pasar, di mana dia bermaksud mencari barang tertentu. Sekali lagi, lokasi kota Greenha sangat mendukung perekonomian. Dengan mengatakan itu, kota ini telah berkembang selama ratusan tahun sejak munculnya Lost Star Realm. Dengan demikian, area pasar diperpanjang hingga puluhan kilometer. Toko harta karun, toko senjata, toko baju besi, toko alkimia, toko jimat, jika itu bisa dijual, maka itu akan ada di sana. Selain itu, mereka juga mudah dipisahkan oleh kualitasnya. Toko terbaik memiliki seluruh bangunan untuk diri mereka sendiri, sementara pembudidaya individu membuka kios mereka di sepanjang jalan dengan temuan mereka dari alam bintang yang hilang. Faktanya, kota Greenha adalah tempat terbaik untuk menjual temuan seseorang dari alam bintang yang hilang. Lagi pula, siapapun yang datang ke tempat ini untuk membeli sesuatu kemungkinan besar karena mereka membutuhkan sesuatu dari sana. Meskipun begitu banyak toko yang berbeda dapat ditemukan di sana, pemuda itu tahu apa yang sebenarnya dia cari. Dia mengeluarkan semacam tablet, yang berisi banyak prasasti, sebelum menuangkan energi surgawi ke dalamnya. Tablet itu bersinar ringan sesaat sebelum aliran energi kecil berbentuk panah yang menunjuk ke arah tertentu. Oh! Jadi benar-benar ada beberapa di pasar.
Mungkin aku bahkan tidak perlu memasuki alam bintang yang hilang pada akhirnya. Mengikuti panah, pemuda berambut coklat itu tiba di sebuah kios beberapa kilometer kemudian. Pada saat dia tiba, dia melihat apa yang tampak seperti kristal putih kecil yang bersinar dengan cahaya lembut, cahaya yang sangat mirip dengan tabletnya. Begitu kecil, itu tidak akan cukup sama sekali. Tentu saja, dia tidak akan mengabaikannya begitu saja. Dia tahu bahwa benda ini akan sangat sulit ditemukan, sehingga potongan kecil itu mungkin akan membuat perbedaan dunia pada akhirnya. Namun, saat dia hendak meraih kepingan kecil kristal putih itu, tangan lain juga datang, menabrak tangannya sendiri. Pria muda berambut coklat itu kemudian melihat ke arah orang lain dan berkata, "Tuan, saya melihat bagian ini dulu, Anda tahu." Ryan kemudian menatap pria muda berambut coklat itu sebagai tanggapan. Dia terkejut bahwa orang lain selain dia akan datang setelah fragmen bintang cahaya jatuh juga. Ryan telah tiba beberapa hari sebelum pria muda berambut coklat ini. Namun, daripada langsung menuju ke sana, dia memutuskan untuk tinggal di kota untuk mengumpulkan informasi. Ternyata bukan hanya fragmen bintang cahaya jatuh yang sangat sulit ditemukan, karena sebagian besar terletak di inti alam bintang yang hilang, tidak ada yang membuang waktu untuk mengumpulkannya. Pada akhirnya, mereka hanya akan berguna bagi seseorang yang memiliki afinitas elemen cahaya. Kultivator yang menggunakan yang energi untuk memanipulasi light element akan lebih memilih item yang bias terhadap yang energi. Jelas, barang-barang yang diisi dengan yang energi berkali-kali lebih mudah ditemukan, dan seseorang tidak perlu datang ke sini untuk mendapatkannya. Jika ada, tempat dingin yang disebut wilayah Galanmort ini adalah pilihan yang buruk untuk mencari mereka. Bagaimanapun, Ryan tidak memasuki alam bintang yang hilang setelah mengetahuinya. Dia tidak tahu apakah fragmen bintang cahaya jatuh akan muncul atau tidak. Mungkin seseorang merasa ada gunanya. Itulah sebabnya dia masih di kota. Sial baginya, bahkan setelah beberapa hari, potongan kecil ini adalah yang pertama kali muncul. Di atas semua itu, Ryan juga membuat seseorang bersaing dengannya untuk itu. Tentu saja, Ryan tidak akan menyerah begitu saja. Maaf, saudaraku. Namun, aku benar-benar membutuhkan banyak fragmen bintang cahaya jatuh ini. Bab 1307, Mengapa? Jelas, pemuda berambut coklat itu tidak percaya pada Ryan. Lagi pula, dia memiliki tablet yang dapat menemukan fragmen bintang cahaya jatuh itu. Dia menemukannya jauh sebelum benar-benar melihatnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, penjual di depan kios menarik perhatian mereka, berkata, "Aku yang menjualnya, dan aku melihat kalian berdua meraihnya pada saat yang sama. Ayo lakukan dengan cara ini, orang yang menawarkan lebih banyak akan menyimpannya." Benar saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia membawa barang ini, tidak berpikir itu akan sangat berharga, tapi sepertinya dia beruntung. Ryan menghela nafas sebagai tanggapan sebelum mengeluarkan 10 batu surgawi peringkat 1. Ryan dapat melihat bahwa pemuda berambut coklat itu memiliki kultivasi yang sama dengan dirinya, tahap akhir dari alam suci. Orang harus ingat bahwa batu surgawi, bahkan batu surgawi peringkat 1, sangat sulit didapat untuk pembudidaya rata-rata. Dalam pikirannya, 10 batu surgawi peringkat 1 seharusnya cukup untuk membuat pemuda itu mempertimbangkan kembali. Nah, biarkan aku mengambilnya. Namun, hanya 10. Tuan, saya akan memberi Anda 20 batu surgawi tingkat 1 untuk pecahan ini, pria muda berambut coklat itu menawarkan. Ryan menyipitkan matanya ketika dia mendengar itu dan memperhatikan pria itu dengan baik tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Lupakan, dia tidak berminat untuk bersaing lagi, jadi dia segera mengeluarkan 100 batu surgawi peringkat 1, yang membuat penjual terkejut. Bagi Ryan, jumlah itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Dia memiliki puluhan ribu batu surgawi peringkat 2, apalagi peringkat 1. Namun, 200 batu surgawi peringkat 1, pria muda berambut coklat itu menawar lagi. Ryan dan pemuda itu saling berpandangan setelah itu. Jelas bagi mereka berdua bahwa tidak ada pihak yang sederhana. Tetapi sekali lagi, mengapa yang lain menginginkan barang yang tidak diinginkan siapapun? Hal itu sangat membingungkan Ryan dan pemuda itu. Ryan kemudian melihat kembali fragmen itu. Dia memang memiliki kekayaan yang cukup untuk memperebutkannya kepada siapapun. Namun, jika dia mengeluarkan lebih dari 200 batu surgawi peringkat 1,
itu akan mulai menarik terlalu banyak perhatian. Dia tahu bahwa beberapa mata sudah melihat ke arah kios ini. Selain itu, fragmen itu memang terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Baiklah, aku menyerah. Aku merasakan kehadiran fragmen ini dari jauh, jadi aku tidak berbohong ketika mengatakan bahwa aku melihatnya terlebih dahulu. Kemudian lagi, itu tidak masalah lagi. Ryan kemudian berbalik dan memutuskan untuk pergi. Lebih baik tidak mengumpulkan perhatian karena beberapa orang mungkin memiliki ide yang salah. Pemuda berambut coklat itu terkejut mendengarnya. Dia juga menemukan fragmen dari jauh karena tabletnya. Dia melihat Ryan berjalan ke kejauhan sebelum dengan cepat membayar pria itu 200 batu surgawi peringkat 1, mengambil pecahannya segera setelah itu. Namun, dia tidak pergi setelah itu. Sebaliknya, dia segera mengejar Ryan. Hanya saja tidak peduli seberapa cepat dia. Sepertinya Ryan selalu berada pada jarak yang sama dari dirinya sendiri. Jika dia melambat, Ryan juga tidak akan menghilang. Dia akan terus berada pada jarak yang sama. Dia tahu aku akan mengejarnya, tapi kemana dia ingin membawaku. Anehnya, pemuda itu benar. Ryan memperhatikan bahwa dia sedang diikuti, jadi dia membawa pemuda itu ke penginapan yang dia tinggali. Dengan itu, Ryan dengan cepat memasuki penginapan dan menuju ke restoran di dalamnya. Pemuda itu mengikutinya masuk dan melihat Ryan melambai padanya dari meja dekat jendela. Pria muda itu menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum mendekati meja, duduk di sisi yang berlawanan. Hai, kakak, maaf telah mengikutimu. Ryan sepertinya tidak keberatan. Tidak apa-apa. Kamu mungkin penasaran mengapa aku membutuhkan fragmen bintang cahaya jatuh, dan aku juga. Pria muda itu menggelengkan kepalanya, berkata, saya lebih tertarik pada bagaimana Anda merasakan kehadiran fragmen itu. Tapi ya, saya juga ingin tahu mengapa Anda membutuhkan fragmen bintang cahaya jatuh. Ngomong-ngomong, saya dipanggil Kunci Hurio. Kamu bisa memanggilku Ryan Lark. Ryan juga memperkenalkan dirinya. Namun, saya tidak dapat memberitahu Anda mengapa saya membutuhkannya. Adapun bagaimana saya merasakannya, katakan saja saya memiliki metode saya. Itulah bagian yang Hurio temukan tentang. Saudaraku, apakah Anda mungkin memiliki salah satu tablet ini? Hurio kemudian mengeluarkan tablet yang dia gunakan untuk menemukan fragmen bintang cahaya jatuh. Dia tidak takut dicuri karena yang bisa dilakukannya hanyalah menemukan bahan elemen cahaya. Materi seperti itu tidak menarik bagi pembudidaya lain, jadi dia baik-baik saja. Ryan segera melihat tulisan di tablet dan menunjukkan ekspresi terkejut. Rune ini, ada beberapa rune di atasnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dilihat dari bagaimana rune disusun dibandingkan dengan rune lainnya, Ryan bisa menebak bagaimana rune itu bekerja. Itu adalah item pendeteksi. Tapi rune yang tidak kukenal mirip dengan rune elemental mainstream. Hurio segera mengangguk, berkata, sepertinya Anda berpengalaman dalam formasi dan prasasti. Itu benar. Tablet ini dapat menemukan material elemen cahaya. Namun, mereka terlalu langka, jadi itulah mengapa tablet ini dibuat. Mungkinkah bahwa Anda tidak memiliki salah satunya? Ryan menggelengkan kepalanya, memberitahu Hurio, sejujurnya, saya tidak membutuhkan sesuatu seperti itu untuk menemukan bahan elemen cahaya, dia hanya bisa merasakan elemen cahaya datang dari pecahan dari jauh. Itu sama dengan merasakan kekuatan hidup. Namun, jauh lebih mudah dalam hal item yang terbuat dari elemen cahaya murni. Ryan kemudian bertanya kepada pemuda itu, seberapa jauh tablet ini dapat mendeteksi material elemen cahaya. Itu tergantung pada seberapa banyak elemen cahaya dalam materi. Fragmen itu, misalnya. Ryan mengangguk setelah itu. Jaraknya cukup jauh. Akhirnya, Ryan mengajukan pertanyaan yang sebenarnya. Jadi, kenapa kamu mengejarku? Kamu ingin menanyakan hal lain selain apakah aku memiliki tablet yang sama denganmu, kan? Bab 1308, Alam Bintang yang Hilang. Hurio mengangguk pada pertanyaan Ryan, menjawab, memang, saudaraku. Aku mengejarmu karena sepertinya kita mengejar hal yang sama. Tapi di atas segalanya, sepertinya kita punya cara sendiri untuk menemukan material elemen ringan. Dengan itu di keberatan, saya pikir kita bisa saling membantu. Katakan, berapa banyak fragmen yang telah Anda temukan di kota Greenha sejauh ini? Sudah berapa lama Anda mencarinya? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, saya tiba di kota ini sekitar 10 hari yang lalu. Namun,
Fragmen itu adalah yang pertama kali muncul untuk dijual. Anda mungkin tahu ini lebih baik daripada saya. Material elemen ringan sebagian besar tidak berguna sama sekali. Saya sudah terkejut bahwa orang lain selain saya membutuhkannya. Dengan itu, tidak ada yang benar-benar memperhatikan mereka, bahkan jika mereka menemukannya di alam bintang hilang. Yah, bagaimanapun juga, sulit untuk menemukan mereka di sana. Huroi mengangguk setuju. Sepertinya tidak mungkin mengumpulkan cukup banyak di kota ini kecuali kita tinggal di sini selama beberapa tahun. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu membutuhkan banyak dari mereka, kan? Kebetulan aku juga membutuhkan banyak. Bagaimana caranya? Tentang ini, mari kita bergabung dan memasuki alam bintang yang hilang bersama-sama. Dengan kedua kemampuan pendeteksian kita bekerja bersama-sama, mungkin akan jauh lebih cepat untuk mencapai tujuan kita. Ryan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Kenapa kau begitu percaya padaku? Ini pertama kalinya kita bertemu. Aku tidak, kata Hurio sebagai tanggapan. Saya percaya pada kekuatan kontrak pengikat jiwa sebagai gantinya. Benar saja, itu pasti kontrak-kontrak itu. Namun demikian, Ryan harus bertanya, kontrak pengikat jiwa sangat mahal untuk pembudidaya rata-rata. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Hurio tertawa ketika mendengar itu. Hahaha, ayo, saudara. Kita berdua tahu bahwa batu surgawi bukanlah masalah bagi Anda dan saya. Jika tidak, apakah kita benar-benar akan menawarkan lebih dari 100 batu surgawi tingkat 1 untuk pecahan yang sangat sedikit itu? Saya dapat mengatakan bahwa Anda bisa pergi, atas tawaran saya berkali-kali, tetapi Anda memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak melakukannya. Faktanya, Anda benar untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, jika Anda telah menawarkan lebih dari 200 Divine Stone, saya akan menjadi orang yang menyerah. Bukannya aku tidak bisa membayar jumlah di atas milikmu, tapi itu karena aku juga tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Ryan tersenyum kembali pada Hurio ketika dia mendengar itu. Kamu lebih pintar dari kelihatannya. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Hurio menatap lurus ke arahnya dan bertanya sebagai tanggapan. Ryan yang kali ini tertawa. Hahaha, kurasa lebih baik kita tidak membahas detail seperti itu. Hurio setuju dengan Ryan. Bagus kalau kakak berpikiran sama denganku. Baiklah, kupikir kita memang bisa saling membantu di sini. Namun, aku bukan satu-satunya yang mengejarnya di alam bintang hilang, kata Ryan padanya. Hurio merasa aneh. Sudah mengejutkan memiliki satu orang yang mencari fragmen bintang cahaya jatuh, dan sekarang Ryan mengatakan bahwa ada lebih banyak lagi. Siapa lagi yang akan pergi? Jika kita akhirnya harus berbagi terlalu banyak, itu tidak akan sepadan karena kelangkaan bahannya. Ryan memperhatikan apa yang dipikirkan Hurio. Oh, jangan khawatir. Aku satu-satunya yang menggunakan fragmen bintang cahaya jatuh. Dua lainnya hanya datang ke dalam untuk memberiku dukungan. Jangan khawatir. Mereka juga bisa menandatangani kontrak pengikatan jiwa. Pada akhirnya, Anda akan memiliki 50%, dan saya akan memiliki 50%. Hurio menghela nafas lega setelah itu. Dalam hal itu, Ryan dan Hurio kemudian mulai berdiskusi kapan mereka harus masuk ke dalam Lost Star Realm. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tinggal 1 minggu lagi di kota, hanya untuk melihat apakah ada fragmen bintang cahaya jatuh lainnya yang akan muncul. Mereka bahkan meninggalkan permintaan di Aula Guild Mercenary. Namun, tidak ada satu orang pun yang tampaknya menjual fragmen bintang cahaya jatuh. Pada akhirnya, mereka hanya menuju ke Lost Star Realm. Pada hari keberangkatan, Rowan dan Kentucky keluar dari alam dimensi. Sudah sebulan sejak mereka masuk ke sana. Berkat itu, mereka dapat mencapai beberapa kemajuan dalam kultivasi. Tentu saja, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun lagi sebelum si kembar, Kentucky, dan Celis maju ke tahap puncak alam suci, atau tahap puncak 7 dalam kasus binatang iblis. Fiuh, kupikir aku akan dikurung di dalam sana selama ribuan tahun lagi, kata Kentucky sambil meregangkan tubuhnya. Rowan sudah tahu apa yang terjadi dengan Ryan sejauh ini, jadi dia langsung ke intinya. Mari kita selesaikan sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan kita ke benua Jiot. Di mana kamu setuju untuk bertemu dengan orang baru? Dia seharusnya menunggu kita di pintu masuk Lost Star Realm, kata Ryan. Kita bisa mengambil formasi teleportasi kota atau terbang ke sana dengan Kentucky. Jaraknya cukup dekat,
jadi aku lebih suka tidak menghabiskan Divine Stone. Meskipun dekat, Guild Formasi masih mengenakan biaya untuk itu. Tidak masalah, tidak masalah. Kentucky tidak keberatan sama sekali. Biarkan aku membawamu ke sana. Jadi, di mana itu? Ryan kemudian menunjuk ke kejauhan. Baru saat itulah Kentucky memperhatikan pusaran besar yang berputar jauh di atas di langit. Itu jauh lebih jauh dari kota Greenha. Ya, orang bisa melihat tepat di atas kota Greenha itu sendiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak mungkin untuk melihat bintang-bintang di luar langit. Namun, alam bintang yang hilang berbeda. Itu terletak tepat di bawah mata pusaran, yang benar-benar kosong. Berkat itu, bintang-bintang bisa terlihat dari sana. Benda itu sangat besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Kentucky mau tidak mau bertanya. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, bagaimana saya bisa tahu? Yang saya temukan adalah bahwa alam bintang hilang ini bahkan lebih tua dari formasi resmi benua Lankueas itu sendiri. Yah, setidaknya itulah yang diberitahukan kepada saya selama penyelidikan saya. Ketika saya mengatakan formasi resmi, maksud saya saat Sekte Lankueas mengambil alih dan mengganti nama benua dengan namanya. Itu saja sudah puluhan ribu tahun yang lalu. Alam bintang yang hilang bahkan lebih tua dari itu, jadi tidak ada informasi tentang bagaimana hal itu terjadi. Setidaknya, tidak ada informasi yang tersedia untuk publik rata-rata. Mendengar itu, Rowan mengangkat bahu. Lagi pula dia tidak terlalu peduli. Tidak masalah bagaimana itu terbentuk. Yang kita inginkan adalah apa yang dikandungnya, fragmen bintang cahaya jatuh. Kentucky mengangguk sebagai tanggapan dan segera terbang, menuju pintu masuk alam bintang yang hilang.